Bahkan dawir-dawir kalau di tablik itu, ente kalau nggak ngasih uang sama aneh, hidup ente gak berkah. Kan ada tuh, mumpung ada nih, aneh ini cucunya Rasulullah. Ketika gencar-gencarnya di tanah Arab, di bumi Hijaz, Wahabi merajalela kuburan Nabi Muhammad ingin dibongkar. Kenapa mereka diam? Di tahun 1923 ada pergelutan ulama Nusantara sampai melawan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, dipimpin oleh Abu Yamamah Armin. Kemana mereka? Gak ada. Sampai di Nusantara dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Komite Hijaz. Kemana mereka? Gak ada. Minal iman. Kita mencintai negara itu bukan hanya negaranya saja, berikut orang-orang yang memperjuangkan negara kita, founding father kita, ulama-ulama kita. Ada juga yang menyampaikan begini, wah ini si Ubad, si Mujib ini gaya-gaya Wahabi, katanya tidak percaya sama Habib. Ada tuh. Yang paling mendasar sesuai dengan redaksi kitab Tafsir Sawi, Wahabi ini adalah transformasi daripada kelompok Khawarij. Dan mereka itu Khawarij dengan Wahabi ideologinya sama. Ciri khasnya gampang. Makanya ngaji yang benar, buka kitab Tafsir Sawi yang belum dirubah oleh Wahabi. Sistem mereka untuk memporak-porandakan kita Ahlussunnah wal Jamaah bitahrifi ta'wilil kitabi was sunnah. Mereka itu selalu merubah takwil Quran dan sunnah. Itu udah jelas. Yang berani merubah takwil Quran dan sunnah, dongeng, dawir, macem-macem, penobatan diri, doktrin macem-macem, itu siapa? Dan ini bertransformasi, tidak berhenti pada yuqalul wahabiyah saja fi ardil Hijaz. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Mereka itu selalu menyebarkan atau membangun peperangan, menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya. Kalau berbeda pendapat dengan mereka, kita lihat secara fakta, kita lihat secara realita. Yang selalu menyuarakan perang-perang, yang selalu menyuarakan kafir, togut, dan lain sebagainya. Bahkan dawir-dawir kalau di tablik itu, ente kalau nggak ngasih uang sama aneh, hidup ente gak berkah. Kan ada tuh, mumpung ada nih, aneh ini cucunya Rasulullah, itu dokternya begitu. Ada juga, oh banyak di tablik-tabliknya. Nah ini ciri khas siapa? Maka saya berbalik tanya kepada orang yang mengatakan kita sebagai Wahabiyah. Ini survei membuktikan, dunia akan menjawab. Kenapa? Dari ulama-ulama Hadramaut pada waktu itu, ketika gencar-gencarnya di tanah Arab, di bumi Hijaz, Wahabi merajalela kuburan Nabi Muhammad ingin dibongkar. Kenapa mereka diam? Di tahun 1923 ada pergelutan ulama Nusantara sampai melawan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, dipimpin oleh Abu Yamamah Armin. Kemana mereka? Gak ada. Sampai di Nusantara dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Komite Hijaz. Kemana mereka? Gak ada. Saudara, begini ya, berpikir yang jernih, pahami sejarah. Berapa banyak ulama-ulama kita di bumi Hijaz yang nyawanya terancam oleh Wahabi? Berapa banyak ulama-ulama kita di tanah Hijaz yang memperjuangkan makbarah baginda Rasul agar tidak dibangkit atau tidak dibongkar kembali sampai nyawa taruhannya? Ulama-ulama yang lain kemana?
ada mereka yang membela. Ini tercatat, kita punya sejarahnya, punya bukunya. Kalau bila perlu, kalau pengen tahu datang ke pondok, tak bukakan tuh sejarahnya. Sampai ulama-ulama kita menjadi imam Masjidil Haram ini berarti karena saking mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak main-main. Ulama-ulama kita itu belum pada waktu itu Indonesia dijajah, belum dengan sekutunya dijajah, belum juga ulama kita yang mempertahankan Makkah Madinah. Makanya tidak salah kalau sekarang banyak orang yang ingin memiliki yang seakan-akan peranan mereka sama seperti ulama-ulama kita. Gak bisa, gak bisa seperti itu, saudara ya. Begitu ya, satu itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan perihal mengenai tentang siapa yang membahayakan di akhir zaman sudah kita kupas kemarin. Itu hadis sahih mutawatir diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa fitnah sarra itu keluarnya dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaisa minni wa innama auliyai al muttaqun, kata Nabi. Ini tidak rahasia. Fitnah di akhir zaman itu muncul asapnya dari orang-orang yang selalu mengatakan di dalam diriku, di dalam jasadku terdapat darah Rasulullah, di dalam diriku mengalir darah Rasulullah, yaz'umu annahu minni falaisa minni, kata Rasul. Ini fitnah yang paling besar di akhir zaman. Sekarang gua tanya kepada elu pade yang suka mendoktrin umat, gue cucunya Nabi, lu kan orang lokal, hidungnya aja beda, lu hidungnya mampat, gue enggak. Itu siapa yang suka mendoktrin seperti itu? Ulama-ulama kita itu dari dulu, walaupun mereka sudah tahu nasabnya sampai kepada Rasulullah, malu. Ulama-ulama kita itu untuk membuka diri itu malu. Ini harus difahami dengan hati yang legowo, akal yang jernih, saudara. Terus kemudian ada kaitannya. Tadi ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustadz dengan hadis yang taraktu fikum amrayni fa in tamassakatum bihima lam tadillu abadan, kitabullahi wa itrati ahlil baiti, kata. Ini perlu saya jelaskan dulu. Hadis itu hadis sahih, hadisnya mutawatir, dan banyak yang meriwayatkan. Yang paling populer ini diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Beberapa ulama-ulama madhab di ashabus syafi'i berbeda pendapat. Kapan hadis itu disampaikan oleh baginda Rasul? Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis itu disampaikan oleh Rasul ketika pulang dari Fathu Makkah. Sebagian ashabus syafi'i mengatakan hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah setelah pulang haji wada, karena Rasulullah mau pamitan. Rasulullah itu mau dipundut oleh Allah. Maka matan hadis ini sangat wajar ketika Kanjeng Nabi menitipkan kepada sahabatnya, karena saya ini umurnya nggak lama lagi, kata Nabi. Nih hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam yang paling masyhur dipakai. Tapi ingat, sebelum saya bacakan, hadis ini masyhur di kalangan Syiah dan Sunni. Nih literaturnya dulu saya jelasin. Kenapa orang Sunni itu sampai mentakwil daripada wa itrati ahli baiti ini dengan wasunnati, sementara Syiah mereka tetap dengan kalimat matan asli yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Karena orang Syiah pada waktu itu sudah menobatkan tidak ada yang mempunyai jaminan surga kecuali ahlul bait, termasuk mereka-mereka. Artinya dibuat alat doktrin. Hadis Tsaqalain ini
Yang paling masyhur diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam begini. Haddatsana Yahya, diceritakan dari Yahya. Qala haddatsana Jarir, diceritakan dari Jarir an Hasan bin Ubaidillah, dari Hasan bin Ubaidillah. An Abi Duha an Zaid bin Arqam, dari Abi Duha dari Zaid bin Arqam. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi azza wa jalla wa itrati ahli baiti. Yang artinya begini saudara, ya, sesungguhnya aku, kata Rasul, telah meninggalkan perkara untuk kalian, dan jikalau kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, lang tadillu, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah. Oke, selesai ya. Kenapa di sini tidak ada kalimat amraini, berbeda dengan hadis yang riwayat yang lainnya ketika kitab Allah wa sunnati gitu Bang Mujib. Ini kalau orang belajar hadis makanya harus dikupas dulu. Di sini ini tarikun fikum ma intamasaktum bihi, bukan bihima saudara. Bihi di sini adalah kitabullah. Telah aku tinggalkan nih pusaka, yakni Al-Quran maksudnya, untuk pedoman hidup. Maka Imam Tirmidzi mensyarahi di dalam kitabnya begini, adapun kalimat wa itrati ahli baiti ini adalah amanah, wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, karena Rasulullah tahu nanti ahlul baitnya Rasulullah ini wafatnya seperti apa. Kita pahami dulu, ahlul bait dalam sejarah beberapa tafsir sudah dijelaskan hanya 5 orang. 6 orang itu dengan khadimnya, karena hadits Tsaqalain ini menceritakan tentang ahlul bait yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ente-ente, bukan kita-kita ini, bukan. Jangan kepedean. Makanya kalau orang-orang yang punya paham Syiah, justru mereka hadis ini dibuat doktrin. Kamu benci sama Habib ya? Itrati ahlil baiti ini diartikan habaib. Kan ini salah, keliru. Dalun mudilun nantinya. Makanya belajar matan hadis yang benar saudara. Jangan kira kita orang pesantren tidak membaca hadis itu. Mereka kan mendoktrin begini, saudara, kalau kalian tidak berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tersesat. Al-Quran dan para habaib. Ada Pak yang sampai mengatakan begitu, karena wa itrati ahli baitinya diartikan sebagai habaib ini yang didesain dengan Rabi'ah Alawiyah. Bukan begitu. Imam Tirmidzi sudah memberikan syarah, wa itrati ahli baiti ini adalah wasiat, dan tidak ada kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengikuti ahlul bait dan dzurriyyahnya, nggak ada. Ya wajar lah, contoh mungkin Mbah Maimun Zubair ketika wafatnya kepada santri-santrinya, Nang ojo lali ya kitabnya dibocok, kan begitu. Ajaran-ajaran saya kamu praktekkan, dan saya juga mohon minta tolong, bahasanya begitu, hormati anak-anak saya, artinya dijaga anak-anak saya. Itu hal yang wajar. Makanya Imam Tirmidzi berani beberapa, termasuk ada Ibnu Taimiyah yang berkomentar dalam hadis ini, tidak ada kewajiban mengikuti dzurriyyah Nabi kesininya, tapi kita harus menjaga, menghormati ahlul bait. Dan ini paling populer di Syiah sebenarnya. Makanya kadang lucu ketika kelompok mereka yang suka mendoktrin dengan hadis ini, kemudian mereka memusuhi Syiah. Syiah Radifah itu dimusuhi oleh mereka, sementara hadis yang dibuat doktrinnya sama gitu. Akhirnya kita bingung ini, yang Syiah yang mana nih? Syiah zaman kajian Nabi, betul. Ingat, Syiah itu yang paling bahaya adalah Syiah ketika dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, salah satu utusan delegasi Yahudi Yaman dari suku Himyar. Dia ya Abdullah bin Sabah yang membentuk Syiah ekstrim. Makanya ada istilah imamah. Dulunya enggak, maka ketika pergolakan Muawiyah sama Syiah pada waktu itu, artinya orang yang pro Utsman, pro Ali. Datanglah nih Abdullah bin Sabah dari suku Himyar, delegasi Yaman. Dia pura-pura masuk Islam di masa Utsman, belajar tentang agama Islam,
lama-kelamaan dia merekrut dari dua kelompok Muawiyah dengan Syiah pada waktu itu, dijadikan Syiah ekstrim yang pada akhirnya bertransformasi menjadi kelompok Khawarij, pemberontak. Ciri khasnya begitu. Kelompok pemberontak ini bagaimana? Selalu bikin makar, memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, betul kata Nabi, aku tinggalkan perkara tersebut. Jikalau engkau berpegang teguh dengan perkara tersebut, maka kau tidak akan tersesat. Maksudnya pedoman Al-Quran, kitabullah. Wa itroti di sini adalah wasiat dari baginda Rasulullah kepada kita agar supaya kita menghormati, dan di situ tidak ada kewajiban untuk mengikuti duriyah-duriyah kesininya. Ingat-ingat, Ahlul Bait yang dijamin surganya oleh Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan satu khodimnya, khodim daripada baginda Rasul